Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asibuntulu kisengan neloa, riba pelajaran bahasa Mangkasara, generasi smart school, berkarakter, cerdas ki. Ante kama kabarataan neloa nanaku ngaseng, bajik-bajik jeki. Alhamdulillah. Syukuruki naki memuji mangiri kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba nasarin japaki buku magasing naki kule si cini amutere di pelajaran bahasa Mangkasara. Nanne loa materi ayareka pelajaran ero kebabatuan yami anjo aru to Mangkasara. Kiasyang asenji apa nih kanaya aru? Nah, anne apa paralu kiaseng ni pelajaran arua. Yami anjo makasih Rena. Apa ni kanaya aru? Maka ruana apa makna akimbolonga ilalana aru. Jari ni rua paralu kiaseng puna di pelajaran ni sinampe materina aru. Apa ni kanaya aru? Yaitu syair sakral yang dinyatakan di hadapan raja sebelum berangkat ke medan perang yang menjadi ritual wajib panglima perang. Ini dikenal dengan sebutan tradisi Aru Tubarani. Di balik itu, tradisi ini menyampaikan atau menyimpan banyak peristiwa dan narasi besar mengenai kedikdayaan Kerajaan Makassar di masa lampau. Tradisi inilah yang menjadi spirit Kerajaan Makassar sehingga menjadi adikuasa di bagian timur Nusantara. Secara etimologi, aru berasal dari bahasa Makassar kuno yang berarti sumpah atau ikrar. Dalam kamus bahasa Makassar, aru berarti mengamuk atau amukan yang dilakukan pada suatu peristiwa penting. Jadi perlu kalian ketahui, aru ini bukan sembarang mengamuk, tapi ada yang diucapkan dan yang dilakukan itu hanya pada saat peristiwa penting. Jadi berbeda dengan orang yang marah-marah dengan orang yang sedang aru. Jadi beda ini pasti salahna ante kama tahu punna ngarui segan tahu jallo. Mana mamo anjo arua nikanai amukan atau mengamuk mingkakat tirana semata-mata jallo bawang. Nia napa batuang mangiri kate. Dan cara marahnya juga bukan marah-marah seperti orang yang tidak punya adab dan etika. Jadi perlu kalian ketahui bahwa aru dan jallo itu kayak sebuah konsep yang sangat berbeda. Nah, diperkirakan aru ini mulai dilakukan pada abad ke-13. Aru pada mulanya sebuah perjanjian yang diucapkan oleh raja kepada dewan adat. Pada masa damai di kerajaan Goa, aru diucapkan oleh raja yang baru dilantik. Ia berikrar akan setia dan amanah melaksanakan tugas dan kewajibannya di 8 dewan adat atau Bate Salapang yang berfungsi sebagai wakil rakyat pada wilayah masing-masing. Bukan hanya Bate Salapang, rakyat yang hadir juga ikut mendengar dari sumpah raja. Nah, di sini ada awal mula dari kutipan sang raja ketika dia telah dilantik. Nah, raja ini mengatakan, "Kau angkat aku menjadi raja, aku bertitah, engkau patuh. Aku ibarat angin dan engkau daun kayu." Jadi kalau kalian pernah mendengar sebelumnya aru, ada kata lekuk kayu. Nah, ini berawal dari titah seorang raja atau berawal dari arunya raja pada saat dilantik. Nah, ini perhatikan, karena raja kau angkat aku menjadi raja, aku bertitah, engkau patuh. Aku ibarat angin dan engkau daun kayu. Jadi, awal mula aru ini ada pada abad ke-13. Nah, rupa-rupana sakbukang ilalanna arua atau bermacam-macam sebutan atau bahasa
yang ada di dalam Aru. Yang pertama, Aru itu dikenal apa? Sumpah atau ikrar seorang kesatria. Nah, berarti Aru ini merupakan lebih mengarah ke sebuah naskahnya atau teksnya. Sedangkan kalau ngaru itu sudah dilakukan atau bentuk kata kerja yang bermakna bersumpah atau berjanji. Aru ini baru berupa teks, sedangkan ketika sudah dikatakan atau sudah dilakukan, itu yang menjadi ngaru. Nah, kemudian yang ketiga ada pangaru atau orang yang melakukan sumpah atau janji. Jadi, yang melakukan ngaru ini itu disebut pangaru. Jadi, kalian paham dengan ketiga perbedaan dari aru, ngaru, dan pangaru. Jangan sampai kalian terbalik atau membalikkan pengertian masing-masing. Jadi ingat, aru berupa teks, kemudian ngaru itu bentuk kata kerja yang sudah dilakukan, sedangkan pangaru adalah orang yang melakukan sumpah atau orang yang melakukan ngaru tersebut. Aru to mangkasara. Dalam konteks Pak Rasangana Mangkasaraka, masing-masing memiliki tradisi ngaru dengan ciri khas atau alegori masing-masing. Apa yang dikatakan alegori? Yaitu majas-majas kiasan. Jadi setiap daerah-daerah anjo nia pasisalanna, baturi kana-kananna. Jadi ada perbedaan dari setiap kata menurut makna kiasan dari setiap daerah. Jadi tasingkamayai kana-kananna aruna to goaya to takala raka to maru suka nia pasti pasisalanna. Jadi ini bergantung alegori masing-masing di setiap daerah. Adapun persebaran jenis-jenis aru berdasarkan wilayahnya, yaitu seperti Aruna Lipambajeng yang ada di Kabupaten Takalar, kemudian Aruna Macangkebo Ritallo, yaitu di daerah Tallo, kemudian Aru Kajang di daerah Bulukumba, Aru Bunting di Maros, dan Aru Tubarani di Goa. Jadi yang lebih terkenal sepertinya yaitu Aru Tubarani di Goa, karena mulai dari situlah sumber beradanya Aru. Pertama kali Aru itu ada di kerajaan Goa. Kemudian matu-matuna nigaukang ngaru atau tujuan diadakannya ngaru, yaitu untuk menambah semangat juang seorang kesatria atau pejuang dan membuktikan kesetiaan kepada rajanya. Jadi matu-matu nanjo na nigaukangi aru solana ante kama anne na pabuti nek pejuang atau kesatria. Kesatria bisa juga dikatakan tubarani, orang yang berani kepada rajanya. Jadi itu tadi gunanya untuk apa? Untuk menambah semangat juang seorang kesatria atau pejuang dan membuktikan kesetiaan kepada rajanya. Nah, kemudian kita masuk di pertunjukan Aru Tubarani. Nah, dalam aspek pertunjukan, Aru Tubarani umumnya berdurasi 5-10 menit. Umumnya terdiri dari 4 orang pemain, masing-masing memainkan alat musik tradisional. Di antaranya yaitu gendang Makassar yang dimainkan oleh 2 orang, kemudian ada papui-pui, dan gong, masing-masing 1 orang. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang melaksanakan aru. Nah, pertunjukan dimulai dengan bunyi pui-pui atau instrumen yang ditiup. Kemudian bunyi tabuhan gendang pola pakan jarak selama beberapa menit. Jadi mungkin tidak asing di telinga tak bagaimana itu pola pakan jarak, yaitu tabuhan gendang yang berirama cepat. Nah, di sekitar panggung, pangaru ini bersiap-siap dengan kostum lengkapnya, yaitu ada badi, itu senjata tajam tradisional Makassar. Kemudian ada patondro atau penutup kepala,
baroci atau celana yang berukuran puntung, baladada atau sejenis jas tutup, lipa atau sarung, dan tali banang pengikat dari sarung yang akan digunakan. Pada saat pangaru melafalkan syair, umumnya dilafalkan dengan suara lantang dan ekspresi wajah menampakkan bentuk kerasnya gejolak di medan perang. Adapun pada posisi tubuh, pangaru bergerak dinamis, variatif, berdasarkan intuitif dan isi syair. Jadi gerakannya itu tidak monoton, dia variatif, menyesuaikan dengan isi aru yang akan dibacakan atau akan disampaikan kepada raja atau pemimpin. Kita masuk ke dalam kaidah aru tubarani. Nah, menurut almarhum Syarifuddin Dentutu, seorang seniman yang terkenal di Sulawesi Selatan, ada beberapa hakikat atau kandungan yang perlu diketahui dalam tradisi aru tubarani. Antaranya yaitu aru tubarani hanya diperuntukkan kepada raja atau kepala pemerintah yang menjabat dan dilaksanakan dalam melakukan penjemputan tamu kehormatan. Jadi ane arua tena nasambara ni gaukangi. Niapa pemimpin taka ya reka eroki ang kio tamu eroki an sambu kita munta toa nanta berpeki ngaruh. Jadi tena na lu na tawa ngaruh. Jadi ini aru hanya pada saat untuk sekarang, di zaman sekarang itu dilakukan pada saat ada acara-acara penting atau melakukan penjemputan tamu kehormatan. Contoh misalnya ada dari pemimpin daerah, bupati, gubernur, bahkan presiden. Ini biasanya dilakukan atraksi atau aru. Kemudian aspek yang perlu menjadi perhatian ialah pemilihan badi atau keris. Nah, Dentutu menegaskan agar pangaru atau pelaku sumpah sebaiknya menggunakan alat pribadi atau koleksi pribadi. Bahkan dianjurkan bagi pangaru agar tidur bersama senjatanya di 3 malam berturut sebelum melaksanakan pertunjukan. Aktivitas tersebut dimaknai sebagai bentuk pasiama atau bentuk pernyatuan antara batin pangaru dan alat yang akan digunakan. Jadi sebaiknya menggunakan alat pribadi. Jadi paralu ki punna ikate ni jo anjari pangaru, paralu nia apanta, nia kerista, nia badita akale-kale anunta. Tena na kulle anuna tahu ni pake. Nah, ia mi anjo tena na sambaran tawa ni jojo anjari pangaru rika makamayan ne. Sisale riolo puna tubarani atau pejuang kesatria, masing-masing kan sudah memiliki senjatanya masing-masing. Nah, makanya para kesatria itu mudah untuk menyampaikan aru karena telah memiliki pedang atau kerisnya sendiri. Nah, untuk di zaman sekarang kita harus lebih memperhatikan siapa yang pantas untuk menjadi pangaru karena sebaik-baiknya keris yang digunakan adalah milik pribadi atau koleksi pribadi. Nah, di sini ada pemilihan kostum yang termasuk aspek yang sangat perlu diperhatikan. Seorang pangaru wajib menggunakan kostum tebarani lengkap. Yang tadi ada patondro, baladada, baroci, dan lipa. Adapun anjuran yang digunakan sebaiknya menggunakan warna serba merah atau hitam. Jadi ini contoh dari pakaian pangaru, ada yang menggunakan warna merah dan ada yang menggunakan warna hitam. Nah, yang mana dikatakan patondro? Patondro adalah yang ini, penutup kepala. Jadi biasa tidak asing bagi kita melihat dari kaum laki-laki di Sulawesi Selatan itu menggunakan patondro seperti ini. Kemudian yang mana dikatakan baladada atau jas tutup yang ini, yang menutupi dada. Kemudian
keris yang digunakan. Kemudian ada yang dikatakan tadi baroci atau celana yang berbentuk puntung, jadi seperti ini. Jadi ini panjangnya tidak sampai ke mata kaki. Kemudian yang terakhir ada lipa. Nah, ini yang perlu kalian ketahui apa-apa saja yang digunakan saat ngaruh. Jadi ada yang menggunakan warna merah dan ada yang menggunakan warna hitam. Karena sebaik-baiknya pemilihan kostum itu warna merah maupun warna hitam. Kita lanjut di kaidah Aru Tubarani. Pada saat pertunjukan, seorang pengaruh harus sangat hati-hati dalam mengayunkan badi atau kerisnya. Ujung badi atau keris sangat pantang untuk dihunuskan di hadapan orang sekitar, apalagi di hadapan raja. Tindakan tersebut merupakan perbuatan tercela dan keliru dalam adat istiadat Pangadakang. Oleh sebab itu, posisi ujung badi atau keris harus selalu ditutup dengan tangan yang berlawanan saat dikeluarkan. Hal itu dilakukan sampai badi masuk ke sarungnya. Jadi kalau kita pernah perhatikan bagaimana Pak Ngaru itu memulai arunya dengan cara pertama-tama mengeluarkan badi dari sampingnya, kemudian dia akan menutup ujung dari kerisnya. Tidak ada pengaruh yang langsung seperti ini, karena ketika dia mengajukan tangan seperti ini, itu seperti dia menentang rajanya. Bukan seperti ingin bersumpah, tapi ingin menentang. Makanya untuk tindakan agar terlihat sopan itu, ujung kerisnya ditutupi. Kemudian sampai aru itu selesai, kerisnya disimpan secara baik-baik dan tetap menutupi ujung keris atau ujung badi. Akhir-akhir ini, di beberapa pertunjukan sering dijumpai beberapa pengaruh yang melakukan pertunjukan jenis debus, yaitu menusuk-nusukkan badi atau keris di anggota tubuhnya. Dengan kata lain, pengaruh tersebut menggabungkan antara pertunjukan Aru Tubarani dengan praktik debus. Hal tersebut sangat dikritik oleh almarhum Den Tutu, yaitu orang kesenian di Sulawesi Selatan. Menurutnya, hal tersebut termasuk perbuatan arogan dan sombong. Sifat ini tidak patut dimiliki oleh seorang pengaruh. Tapi ada beberapa pendapat lain yang mengatakan tujuan untuk menghunuskan keris dan melukai diri sendiri itu bagian dari pertunjukan untuk raja bahwa sang pejuang atau sang kesatria ini dia tahan di medan perang, dia tidak mudah terluka. Tapi berbeda dengan pendapatnya dari almarhum Den Tutu, menurutnya itu kurang sopan karena seperti mensombongkan ilmu kekebalan diri. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang satu mengatakan wajar saja karena sebagai bentuk menunjukkan kehebatan kepada sang raja bahwa dia bisa menang dengan kekebalan yang ada dalam dirinya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa itu merupakan tindakan yang angkuh karena memamerkan kekebalan. Sebenarnya di sini tergantung bagaimana penilaian kita masing-masing. Kalau misalnya kita nilai positif, mungkin bisa jadi itu tujuan sebagai bentuk melakukan pengenalan kepada sang raja bahwa dia mampu bertahan di medan perang. Kemudian, orang yang terpilih untuk menyampaikan aru biasanya memiliki suara yang lantang dan wajah yang sangar. Pada saat tampil, pengikrar aru harus menampakkan wajah setia, loyal, dan dedikasi yang tinggi. Badan tubarania atau pengikrar atau yang membaca aru itu harus tegap dan sambil memegang keris. Jadi tenang kulit na pe lo pun nair ki aru para lu nikasaki kalea. Nah sabak tubarani rioloa prajurit orang dulu itu dengan tegas dan berani menyampaikan aru. Jadi pun na pe lo ki berarti takulek yang tu salang kate baca aru punania pak gaukang. Tubarania mengikrarkan aru di hadapan raja. Pada zaman sekarang,
kita dapat menjumpai pengikraran Aru bukan hanya sebelum berangkat ke medan perang, tetapi juga pada berbagai kegiatan seperti upacara adat yang berkaitan dengan hal-hal kerajaan, contoh menjemput tamu dari luar, dan pernyataan kesetiaan Tubarania. Nah, di sini saya akan bacakan sebuah teks Aru, di mana ini teks Aru bersifat umum, jadi saya tidak mengambil dari Aru Tubarani Nagoa karena mungkin kalian sudah paham, dan saya juga tidak mengambil dari Takalar, Maros maupun Bulukumba. Jadi ini yang bersifat umum yang biasa dibacakan pada saat sekarang ketika menjemput sebuah tamu kehormatan. Contohnya, karaengku kipamuperam mama jaidudu karaengku. Ridalekal la birina rimpuam matinggita risari kadratuanta. Satuli-tuli kanangku karaeng. Pangaina laherekku papatojenna batengku. Beranja nuku penateba kuni pateba pangkulu kuni sueyang. Ikate angin karaeng na ikambe lekok kayu. Ikate jekne karaeng na ikate batam mamanyo. Ikate jarung karaeng na ikambe banam panjai. Amiri ko angin na maruna lekok kayu. Solong ko jekne na mamanyo batang kayu. Tak leko jarung na minawam banam panjai. Maka namami ki mae na ikambe makgaukang. Manyakbuk mami ki mae na ikambe mapak jari. Punna salan takamaya aruku ridalekanta, pangkai jerakku, tinrai bati onjokku, pinra arengku, pias salak jari-jariku. Pawangi rianak riboko, pasangi rianak tanjari, tumakkanaya nataina napak rupa. Singkamaji anne aruku ridalekanta karaing. Dasi na dasi, na nitarimai pak nganrongku, nasaba Allah Ta'ala. Amin. Nah, ini terjemahannya. Maafkan hamba di depan kemuliaan Tuhan yang tinggi dan agung. Inilah yang sebenarnya ucapanku karaeng. Apa yang diinginkan lahiriaku, yang diyakini hatiku. Parang yang kupakai menebas, senjata yang kupakai mengayung. Engkaulah angin dan kami adalah dedaunan kayu. Jadi di sini memiliki arti bagaimana seorang pemimpin. Engkaulah angin dan kami adalah dedaunan kayu. Di mana ketika angin itu berhembus, maka dedaunan yang ada di pohon juga akan ikut bergerak sesuai dengan arah mata angin. Engkaulah air dan kami batang hanyut. Jadi pemimpin diumpamakan sebagai air, sedangkan para prajurit atau kesatrianya adalah batang yang hanyut. Di mana air itu mengalir, maka batang hanyut itu juga akan mengikuti arus dari air tersebut. Engkaulah jarum dan kami benang jahit. Bergeraklah angin dan kami akan mengikutimu. Jadi bagaimana engkaulah jarum dan kami benang jahit. Di mana-mana sang pemimpin pasti yang memimpin sebuah perjalanan dari sang pejuang atau kesatria. Ketika kita sedang menjahit, otomatis jarum yang lebih dulu menembus kain kemudian mengikut benang. Seperti itulah perumpamaan dari pemimpin dan pasukan atau kesatrianya. Memerintahlah karaeng dan kami akan melakukannya. Apapun yang dikatakan sang raja, apapun perintahnya, sang kesatria atau pejuang harus memenuhi perintah dari sang pemimpin. Menyebutlah karaeng dan kami akan melaksanakannya. Jika kelak di kemudian hari, jika kuingkari sumpahku di hadapan Tuhan, bongkar kuburanku, jangan lihat bekas langkahku, rubah namaku dan pisahkan jari-jariku. Sampaikan di generasi mendatang, pesankan pada anak cucu yang berjanji yang tidak menepati. Demikianlah ikrarku di hadapan Tuhan, semoga Tuhan menerimanya. Amin. Nah, di sini yang tadi itu teks Aru memiliki 4 filosofi dari karakter bait-baitnya.
Contoh tadi yang bait pertama itu merupakan kalimat pembuka. Atakaren tabe kipamoperamama. Seperti kalimat pembuka yang diucapkan oleh prajurit sebagai abdi yang menaruh rasa hormat dan kepatuhan yang tinggi kepada junjungannya. Risari karatuanta. Ayo kata riempoa matinggita itu merupakan sebagai abdi yang menaruh rasa hormat dan kepatuhan yang tinggi kepada junjungannya atau pemimpinnya. Kemudian yang kedua, ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai abdi yang setia mengemban amanah apapun. Jika itu adalah titah, hambanya akan ikut atas nama kebenaran dan penegakan harga diri. Tau siri napace. Kemudian filosofi yang ketiga, ketika Aru telah diikrarkan, pada saat itulah prajurit menyerahkan segala keputusan kepada sang raja. Apapun yang menjadi titahnya, prajurit dengan gagah berani melaksanakan tugas-tugasnya tanpa peduli resiko yang akan didapatkannya, sekalipun maut yang menjadi taruhan. Kemudian filosofi yang keempat yaitu pesan Aru yang berusaha meyakinkan dan memberi jaminan kepada sang raja jika kelak yang ia lakukan tidak terbukti atau jika kelak janji yang dikatakan tidak dapat dia buktikan, ia bersedia dilaknat sampai ke anak keturunannya. Ia rela dikubur tanpa nisan dan menjadi riwayat buruk bagi generasi mendatang. Jadi itu ada pada kalimat yang terakhir, sampaikan ke generasi mendatang, pesankan pada anak cucu yang berjanji yang tidak menepati. Jadi itu merupakan bagian dari meyakinkan kalau dia itu bersedia dilaknat ketika dia tidak mampu memenuhi janjinya, yaitu menjadi dampak keturunan yang akan datang itu akan membuat rasa malu. Nah, ini ada makna dalam teks Aru. Pada pengucapan sumpah atau ikrar sang prajurit kepada raja maupun pemimpinnya memiliki makna yang sangat dalam, di mana sebelum pergi berperang, sang kesatria atau prajurit akan memperkenalkan dirinya kepada rajanya dan berjanji akan memperjuangkan sebuah kemenangan. Berjanji akan mematuhi segala perintah dari sang raja dan bersungguh-sungguh akan sebuah janji yang ketika dia melanggar, dia siap menerima konsekuensinya. Maka dari itu, orang yang melakukan Aru atau Ngaru harus mengucapkannya secara lantang untuk menggambarkan seorang prajurit yang gagah berani. Yang tadi saya katakan, puna eru ki Ngaru tenanak kulit tawa lampeo, tenanak kulit tawa loyo, para lupini terasi kalea. Nah, sabab itu menggambarkan seorang prajurit yang gagah berani. Pawang anak riboko, pasang anak tanjari, yaitu ketika seorang prajurit tidak dapat menepati janjinya seperti yang dia katakan di hadapan rajanya, dia meminta untuk menunjukkan kepada anak-anak yang dicintai, terutama anak cucunya, bagaimana kegagalannya orang dulu saat berjanji. Jadi ane to ngarua pasti nak ale nakasaki kalena te ero ni beta ri tanpa pak bundukanga. Nasaba apa? Teyai kasingka mati siri ki salang anakna, mati siri ki salang cucuna. Nasaba puna ni betai dia bisa menjadi aib bagi keturunannya, bahwa dulu pada saat berperang sang kakeknya atau sang ayahnya itu kalah dalam medan perang dan gagal membuktikan sumpah atau janjinya kepada sang raja. Nah, demikian materi yang saya bawakan hari ini kepada anak-anakku tentang Ngaru atau tentang Aru Tomangkasara. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi kebaikan bagi kalian dan mengikuti apa yang patut dicontoh dari sang kesatria atau pejuang orang dulu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.